Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Kami berdoa kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya firman-Mu boleh menginspirasi hidup kami dan mentransform hidup kami sehingga kami boleh menjadi seperti Engkau. Kami mengundang Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara sekalian, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus. Word of God today is from the book of James chapter 1 verses 1 to 8. Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 saya akan bacakan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, ada seorang wanita yang bernama Elizabeth Murray. Ya. Elizabeth Murray ini dia dibesarkan di New York dari keluarga yang sangat miskin dan juga drug addicted parents. Ya. Keluarganya begitu miskin dan tidak punya banyak resources sehingga seringkali dia ini kelaparan. Dan kalau dia kelaparan, dia itu makan ice cube karena bisa makan sesuatu. Pada umur 9 tahun dia mulai bekerja di gas station untuk bisa beli groceries. Ya. Akhirnya pada waktu dia berumur 14 tahun orang tuanya bercerai dan umur 15 tahun dia menjadi homeless. Ya. Hidup di jalan, tidak punya apa-apa. Tapi tidak lama setelah dia menjadi homeless, ibunya itu meninggal. Dan pada waktu ibunya meninggal, dia mulai memikirkan kehidupan ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk mengubah hidupnya, mentransform hidupnya untuk kembali ke sekolah dan bisa meneruskan sekolahnya. Ya. Lalu dia untuk bisa melakukan hal itu, dia harus bekerja door to door untuk bisa mendapatkan uang untuk sekolah. But she did it, saudara. Ya. Apa yang terjadi? Dia kembali ke high school. Dalam 2 tahun dia bisa lulus on the top of her class, ya. Dan kemudian karena hal itu dia diberi award scholarship oleh New York Times. Ini program untuk orang-orang yang miskin. Akhirnya dia diberi scholarship untuk bisa pergi ke Harvard University, ya. Dan dia sekolah di sana dan selesai
tahun 2009 dia selesai, kemudian dia meneruskan master degree dalam bidang psikologi dan dia kemudian punya cita-cita untuk meneruskan doktorat karena dia di dalam clinical psychology. Saudara, kisah hidupnya ini menjadi sangat populer dan menjadi sebuah buku dan juga movie yang berjudul From Homeless to Harvard, ya, The Story of Liz Murray. Ya. Dan saudara, ini adalah kisah di mana seorang mentransform hidupnya, walaupun dia memiliki banyak kesulitan di dalam keluarganya, di dalam hidupnya, tetapi dia memutuskan untuk mengubah hidupnya dan bekerja keras sehingga dia bisa menjadi berhasil, ya. Transformasi from homeless ke Harvard, ya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Yakobus. Kita melanjutkan tema kita pada tahun ini yaitu transform. So hari ini saya memberi judul khotbahnya yaitu transform through trials, ya. Transform to trials. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bisa mengubah trials menjadi sesuatu yang baik dan menguntungkan bagi hidup kita, menjadi lebih baik. Saudara, Yakobus di sini menuliskan kepada kedua belas suku di perantauan, ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kehidupan di perantauan itu tidak mudah dan banyak tantangan, banyak berbagai macam pencobaan dan kesulitan, ya. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama itu dia berkata, yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dia tahu bahwa hidup di perantauan itu banyak berbagai-bagai macam pencobaan dan kesulitan. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Trials of many kinds. Saudara, kata pencobaan, trials, itu berasal dari kata pirasmos, ya. Saya dapat ini di dalam bukunya William Barclay, ya. Dia berkata kata pencobaan ini berasal atau trial ini adalah pirasmos yang berarti testing, ya. Pirasmos is trial or testing directed toward an end. And the end is that he who is tested should emerge stronger and purer from the testing. Itu kata William Barclay, ya. Jadi kata pirasmos atau testing atau trials ini adalah ujian sebetulnya. Lebih dari pencobaan. Jadi ujian yang ada purpose-nya. Di mana pada akhir dari ujian itu orang yang sudah diuji akan berubah menjadi orang yang lebih kuat dan lebih murni dan lebih baik daripada sebelum mengalami pencobaan itu. Itu kata yang dipakai di dalam ini, ya, di dalam. Jadi hari ini kita akan belajar how we can be transformed through trials, ya. Bagaimana hidup kita ini bisa ditransformasi melalui ujian-ujian, testing, persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita. Saudara, pertama-tama perhatikanlah di dalam ayat 2 ini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Di dalam bahasa Inggris, whenever you face trials of many kinds. Saudara, kata bahasa Indonesia apabila itu hanya ada satu kata, ya, jika atau apabila. Tapi di dalam bahasa Inggris ada dua kata, ya, yang membedakan, yaitu if atau whenever, ya. If atau when. Apa bedanya? If itu conditional, uncertain, ya. Jadi kalau misalnya dia berkata if itu if indicating that the possibility that an event may happen or may not happen. Belum tentu terjadi kalau pakai kata if. Tetapi kalau pakai kata whenever,
itu when or whenever is used when you are certain that an event will happen to you. Ya, jadi di sini Yakobus mengatakan bahwa ujian, testing, trials akan datang dalam hidup kita for certain, ya. Bukan if, bukan conditional, tapi pasti akan terjadi di dalam hidup semua manusia, terutama orang-orang yang hidup di perantauan ini, ya. Jadi ujian, macam-macam ujian, berbagai macam ujian bahkan dia berkata, ya. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai testing. Saudara, dalam hidup ini kita akan mengalami banyak ujian dan testing, ya. Ujian sorrow, duka cita, ujian disappointment, ujian yang berbahaya, sesuatu yang membahayakan, kecelakaan, sacrifice, kegagalan, dan lain-lain. Ya. So trial is not optional. Trials are inevitable. But trials is transformational. Ya. Kalau kita bisa merespon dan melakukan hal-hal yang benar di dalam menghadapi ujian dan testing itu, maka itu akan mentransform hidup kita menjadi lebih baik. Ada seorang yang berkata begini, someone said, there are 3 kinds of people. Those who are in the middle of trial. Those who are going into trial, and those who have just come out of trial. Saudara yang mana? Saudara ada di mana? Are you in the midst of trial? Are you going into trial? Maybe that you don't know, ya. Or you just come out of trials. Ya. Dalam hidup mungkin saudara bisa mengalami ketiga-tiganya, atau 2 dari 3, atau 1 dari 3. Kalau saudara tidak mengalami sekarang, kita akan mengalami di dalam masa-masa hidup kita. Ya. Kemarin kita menghadiri memorial service dari Pak Bambang. That's a trial. Ya. Tik Lian right now dan keluarga is in the midst of trial. Karena kehilangan orang yang dikasihi. I am in the midst of trial, saudara. Karena beberapa hari yang lalu saya mengalami infeksi. Dan sekarang sedang dalam proses kesembuhan, ya. Diberi antibiotik, ya. I am in the midst of trial. Kesulitan, di dalam kesulitan, sakit, ya. Kemudian, kalau saudara melihat Winter Olympic, ya, the ice skating, our team, USA team, they were flawless, ya. Flawless, tapi tidak diberi medali perak ganti daripada medali emas, ya. Ada 4 juri, 3 juri semua tinggi nilainya. Hanya 1 yang dari France tidak tinggi dan memenangkan pasangan yang dari France. Nah, akibatnya France nomor 1, kemudian US nomor 2. Ya. Flawless performance. Ya. Ketika mereka diwawancara, mereka begitu classy, ya, tidak, tetap tersenyum, tetap bangga dengan performanya. They were not sore loser. Ya. But they said they were disappointed. Ya. Ya. Disappointed. Kadang-kadang kita dalam hidup begitu, kita hanya bisa melakukan apa yang di bawah kontrol kita. Hasilnya seringkali kita tidak bisa kontrol. Dealing with disappointment. Ya. Dalam hidup kita akan mengalami banyak trial seperti itu. So trial is optional, it is inevitable, but it can be transformational. Ya. It can defeat us or it can transform us. Saudara, kalau mengalami kesulitan atau berbagai-bagai macam ujian, itu bisa membuat kita better or bitter. Ya. The choice is ours. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yakobus. Bagaimana caranya supaya di dalam keadaan apapun juga, di dalam kesulitan apapun juga, kita ini menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Nah, kita akan belajar dari Yakobus. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, pelajari, dan lakukan kalau kita
mau mentransform semua kesulitan dalam hidup kita menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat. Yang pertama, kita akan lihat di dalam ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama yaitu, lihatlah kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, apa artinya ini? Bagaimana kalau kita mengalami sesuatu hal yang negatif atau yang tidak menyenangkan, yang sulit, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini kan aneh, saudara. Masa masalah, ujian, pencobaan bisa membuat kita bahagia? Sepertinya ironi. Di dalam bahasa Inggris begini, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Nah, pure joy lagi. Consider it. Di dalam English Standard Version berkata begini, count it all joy. Perhitungkanlah itu sebagai suatu sukacita, sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Dalam The Message berkata, consider it a sheer gift. Consider it seperti gift. Kesulitan, pencobaan, anggaplah sebagai hadiah, gift. Kemudian New Living Translation berkata, consider it an opportunity for great joy. Consider it as an opportunity for great joy. Saudara, normalnya kalau kita mengalami trials, kesulitan yang tidak menyenangkan, pastinya tidak bisa membuat kita sukacita. Ya. Tapi firman Tuhan, Yakobus berkata, consider it, count it pure joy. Consider it as a gift, as an opportunity for joy. Dan saudara, untuk bisa consider hal seperti itu, kita membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana? How can we be transformed through trials? Yang pertama yaitu kita perlu memperhatikan cara berpikir kita. Ya. We need to renew our thinking. Pay attention to the way we think and renew our thinking. Ya ini caranya merenew, yaitu bagaimana kita bisa mempraktekkan, melihat dari perspektif Tuhan. Bagaimana kita mengerti cara berpikir Tuhan. Tidak hanya cara berpikir kita. In God's perspective, trials are instruments that serve His purpose. Ya. Di dalam perspektif Tuhan, trials, kesulitan, ujian itu adalah instrumen, alat yang dipakai Tuhan untuk serve His purpose, untuk sesuai dengan, untuk melakukan apa yang Dia rencanakan di dalam hidup kita. Ya. Jadi di dalam perspektif Tuhan, menurut cara berpikir Tuhan, trials and pains has purpose. Trials are opportunity. Ya. Kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan untuk bertumbuh, sehingga kita menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih dewasa. Saudara, contoh yang baik di dalam Alkitab yaitu Yusuf. Ya. Yusuf, kita tahu cerita tentang Yusuf, Joseph. In the Bible, Joseph dimulai kehidupannya senang, saudara. Karena dia itu dikasihi di dalam keluarganya lebih daripada saudara-saudaranya. Tetapi hal itu menimbulkan iri hati, lalu saudara-saudaranya menjual dia, masukkan dalam sumur, kemudian menjual dia, sampai kalau kita mengikuti kisah cerita tentang kehidupan Yusuf ini, dia itu mengalami one trials after another. Dari satu kesulitan menjadi kesulitan yang lebih lagi, sampai dia dipenjara, dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dijual,
difitnah, dipenjara. Tapi Alkitab mencatat Tuhan itu menyertai dia. Dan dia itu selalu melakukan hal yang benar. Ya. Ia merespon dengan benar. So from prison, he went to palace. dari pengkhianatan, dia jadi Perdana Menteri. Karena cara dia meresponi dan dia menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya, ya, bisa membuat dari prison ke palace, dari pengkhianatan menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 yang paling berkuasa di sana. Ya. Saudara, kalau kita mau ditransform melalui kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita, yang pertama yaitu kita perlu mengubah cara berpikir kita. Ya. Masalah bukan lagi sekedar masalah. Masalah adalah instrumen Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuan daripada Tuhan, rencana Tuhan. Ya. Saya mendengarkan kesaksian atau commencement dari Jensen Huang, ya, commencement speech dari Jensen Huang. Saudara tahu Jensen Huang ini adalah seorang imigran dari Taiwan pada waktu umur 9 tahun. Dia itu datang ke Amerika, ya, dikirim oleh orang tuanya ke Amerika bersama saudaranya, kemudian orang tuanya juga datang ke Amerika. Tapi sederhana, nggak punya banyak uang, ya. Jadi dia itu mendirikan satu company namanya Nvidia, ya. Dia adalah seorang engineer, ya, electrical engineer, ya. Dan dia menciptakan perusahaan ini sudah lama sekali dengan modal 40 ribu US dollar. Dia bersama beberapa temannya menciptakan company ini, ya, Nvidia namanya. Nah, dia ini dipanggil tahun 2024, dia diundang di Caltech Pasadena, ya, California Institute of Technology untuk menjadi main speaker di commencement-nya, ya. Dan saya mendengarkan kesaksiannya bagaimana dia memulai mentransformasi dunia komputer dan dunia AI. Ya. Dan ternyata itu bukan proses yang sebentar, itu prosesnya decades, ya. 10-20 tahun dia itu mencoba, dia hampir mengalami kegagalan, tapi sampai akhirnya menjadi berhasil. Ya. Tapi ketika dia memberikan nasihat pada new graduate ini, dia berkata begini, ya, at the end of his speech dia berkata begini, I will quote from him, dia berkata, I hope you will see setback as new opportunity. Your pain and suffering will strengthen your character, your resilience, agility, and they are the ultimate superpower of all things. Of all things that I value most about my abilities, intelligence is not top of the list. My ability to endure pain and suffering, my ability to work on something for a very, very long time, my ability to handle setback and see opportunity just around the corner, I consider to be my superpower. And I hope you have that too. Dan kemudian dia berkata, I wish upon you ample doses of pain and suffering. Dia berkata begitu, saudara. Karena apa? Karena di dalam dia mendirikan company ini, he was going through pain and suffering over and over and over again. Tapi dia melihat setiap setback sebagai new opportunity, sebagai kesempatan untuk menjadi lebih dekat daripada goalnya. Saudara, kalau kita mau mentransform hidup kita melalui kesulitan-kesulitan, yang pertama kita perlu memiliki cara berpikir yang baru, yaitu cara berpikir Tuhan. We need to renew our thinking. Melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, it's an opportunity.
consider it all joy, count it all joy. Ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena kita tidak sendiri anyway di dalam melakukan hal itu ya. Tetapi kita bersama dengan Tuhan melakukan hal itu. Count it all joy. Ya. Yang pertama yaitu cara berpikir. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat 3. Ya. Lalu dia memberikan sebab. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nomor 2, apa yang harus kita kerjakan kalau kita mau ditransform melalui persoalan-persoalan kita. Yang kedua, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Yang kedua, kita perlu melihat cara kita beriman. Ya. We need to refine our faith. Lihat cara bagaimana kita mempercayai Tuhan, bagaimana kita beriman. Yakobus di sini memakai kata dokimion. Ya, kata ujian itu dokimion. Nah, kata dokimion ini, it's an interesting word menurut William Barclay. Ya. Dia berkata, it is the word for sterling coinage. Jadi kata ini dipakai untuk menggambarkan koin, logam yang berkilauan, saudara. Ya, yang berkilauan. Jadi testing ujian terhadap iman ini, tujuan daripada ujian iman ini adalah untuk memurnikan. Supaya seperti logam ini, iman kita itu berkilauan. Sehingga kita bisa melihat refleksi, sehingga orang bisa melihat refleksi Tuhan di dalam melalui iman kita itu. Ya. Saudara, contoh yang baik di dalam Alkitab yaitu Ayub. Ya. Ayub ini adalah orang, kalau kita melihat ceritanya, ini dia mengalami trial yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Ya. Enggak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga keluarganya, seluruh anak-anaknya. Habis semua. Dari orang yang kaya raya, dan dia ini orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ya. Jangan dipikir orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan tidak akan mengalami persoalan. Tidak ada orang yang imun dari persoalan. Ya. Saudara, Ayub mengalami kesulitan yang bertubi-tubi dari anak-anaknya, kemudian hartanya semua hilang, anak-anaknya, kemudian istrinya mengutuki dia, kemudian teman-temannya memberi nasihat, menyalahkan dia. Ya. Susah sesusah-susahnya orang Ayub ini. Tapi kalau kita lihat di dalam Ayub 13 ayat 15, itu dia berkata begini, though he slay me, I will trust in him. Sekalipun aku ini dibunuh, sekalipun aku ini mati, aku akan percaya pada Tuhan. Itu imannya Ayub, saudara. Ya. Makanya tidak heran Tuhan itu sangat bangga pada Ayub. Ya. Pada waktu iblis datang, dia bangga, lihat hambaku Ayub. Dia tahu, Tuhan tahu iman seperti apa, orang seperti apa Ayub ini. Ya, dia orang yang mengikut Tuhan bukan karena berkatnya, bukan karena dia diberkati, bukan karena dia punya banyak, bukan karena hidupnya tidak ada persoalan. Tetapi justru di tengah persoalan itulah, ya, persoalan, trials will reveal what kind of faith we have in him. Ya. Apakah kita akan gugur, apakah iman kita akan gugur, apakah kita akan menjadi ragu-ragu, atau apakah kita akan tetap beriman kepada Tuhan. Dan Ayub lulus di dalam ujian itu. Di tengah segala penderitaannya, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Testing, ujian iman. Testing is to refine the finished product. To make us spiritually strong. To change our character. To be like the image of God. Ya. Jadi testing ujian iman itu membuat hidup kita
atau spirit kita menjadi lebih kuat dan lebih menyerupai Tuhan. Ya. Saudara, beriman. Yang kedua yaitu cara kita beriman. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Kalau kita mengalami kesulitan, apakah kita masih bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita? Tidak ragu-ragu, tidak bimbang seperti Ayub. Sekalipun aku mati sekali, aku akan tetap percaya pada Tuhan. Ya. Cara kita beriman. Yang pertama, kita harus memiliki cara berpikir yang baru. Kita harus memiliki cara beriman yang benar. We need to refine our faith. Lakukanlah hal-hal yang bisa memperdalam iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran firman Tuhan. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin banyak kita mengerti firman Tuhan, semakin banyak kita mendalami firman Tuhan, semakin kita tahu siapa Tuhan, semakin kita bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Yang kedua, refine our faith. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat keempat, ayat berikutnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga, apa yang kita perlu perhatikan dan pelajari dan kita tumbuhkan? Yaitu cara kita bertekun dan bertahan di dalam persoalan, saudara. Ya, seperti Jensen Huang tadi. Bagaimana cara kita bertekun dan bertahan? How to remain steady. Ya, ini tidak mudah, saudara. Ya, karena persoalan tidak selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Kadang bisa tahunan, puluhan tahun. Dia membangun sistem komputer yang baru ini membutuhkan 10-20 tahun sampai dia bisa menjadi berhasil, saudara. Ya, by the way, tahun lalu Jensen Huang oleh Time Magazine dinyatakan sebagai Person of the Year, right? Tahun 2025 ya. Dan dia dinyatakan sebagai one of the AI pioneer. Ya, ini dia itu yang menciptakan artificial intelligence, ya, yang paling salah satu tokoh AI. Yaitu dia. Ya. But dia berkata perlu waktu yang lama sekali. Kadang-kadang bisa 10 tahun, dia bisa 20 tahun, dia terus mencoba. Dan dia berkata bahwa, untuk menciptakan satu sistem itu bisa mencapai $1 billion. Tidak hanya perlu bertahan, tetapi perlu biaya yang besar, ya. Nah, ini yang ketiga yaitu cara kita bertekun atau bertahan. How we remain steady in spite of everything that happen around us. Ya. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, dalam bahasa Inggris, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Saudara, ini tidak sekedar bicara tentang ketekunan. But ketekunan hingga memperoleh buah yang matang sampai kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun, ya. Dengan kata lain, jadi ketekunan atau perseverance must finish its work sampai selesai, sampai akhir. Ya, kalau ketekunan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, ya, not that kind. Ya. Tetapi sampai selesai, sampai akhir. Ya. Nah, kata yang dipakai untuk perseverance atau ketekunan ini yaitu hupomone. Hupomone is simply the ability to bear things. It is the ability to turn them into greatness and to glory. Yeah. Steadfastness, ketekunan
ketangguhan sampai akhir, sampai selesai. Ya, sampai selesai, sampai memperoleh dikatakan sehingga supaya kamu menjadi sempurna. Nah, kata sempurna ini dalam kata aslinya teleios, yaitu mature, full grown, mature, sampai dewasa, sampai full grown. And then kata utuh itu adalah complete, ya, holokleros, yang berarti entirely perfect in every part. Ya. Kemudian tidak kekurangan suatu apapun. Itu kata dipakai biasanya untuk kata defeat of the army. Jadi kata apa? Kemenangan, ya, kemenangan. Tidak kekurangan suatu apapun, itu maksudnya kita bisa hidup di dalam kemenangan dan mencapai standar Kristus. Ya. Saya suka dengan penerjemahan dari William Barclay. Ya. Kalau saudara tidak mengerti arti kata-kata atau firman, saudara bisa baca Daily Bible Study dari William Barclay. Karena dia menceritakan tentang historical, kemudian dia meneliti kata-kata artinya apa, kata aslinya bagaimana, kemudian apa artinya dan aplikasinya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya. Jadi saudara, jadi cara bertekun dan bertahan itu penting. Ya. Tidak hanya certain times, tetapi sampai selesai. Sampai selesai mencapai tujuan dan rencana Tuhan. Saudara, salah satu orang yang menginspirasi hidup saya, yaitu kalau saya mendengar cerita dia atau membaca tentang dia itu sangat menginspirasi. Namanya yaitu Dr. Viktor Frankl. Saudara mungkin pernah mendengar. Ini orang sangat luar biasa ketekunannya, ketangguhannya. Dr. Viktor Frankl, he was a brilliant psychiatrist dari Austria. Ya, dari Austria. Saudara, pada tahun 1942, Viktor Frankl berumur 37 tahun, sukses, brilliant, dia sangat dikenal, sangat dihormati, respected. Tetapi pada tahun 1942, tentara Nazi menangkap dia, dimasukkan di dalam camp. Istrinya, orang tuanya, semua ditangkap, saudara. 37 tahun. Dan apa yang dilakukan oleh Nazi? They strip everything from him. Mereka melucuti semua yang dia punya. Coat-nya, jaketnya, namanya, kehormatan dia, his dignity, kemudian rambutnya ini dicukur semua. They shave his head, kemudian they burn a number, prisoner number di dalam tubuhnya. Ya. Di sini dicap 119104, 100.119.104. Dia tidak. Kalau di penjara kan orang tidak dikenal sebagai namanya, diberi nomor. Itu ya. Kemudian pada waktu dia diinterogasi, mereka menemukan di dalam di lining jaketnya, jaket itu kan coat itu kan di dalamnya ada liningnya. Itu dia menaruh manuskrip hasil pekerjaannya dia, saudara. Kan dia menciptakan teori-teori, kemudian dia menulis menulis tulisan-tulisan yang bagus, ya, teori, kemudian all his life work dia itu masukkan ke dalam lining coat-nya. Saudara, ketahuan, dimusnahkan semua. Ya. So dirobek-robek, dibakar, kemudian saudara beberapa bulan sebelumnya dia kan ada di Vienna, Viktor Frankl mendapatkan visa United States of America. Saudara, sebetulnya dengan mudah dia bisa pergi ke Amerika. Dia bisa mengajar di Amerika. It's a golden ticket to safety. Ya. Karir, survival, semua dia bisa melakukan itu. Tetapi dia berpikir, wah, visanya hanya untuk dia. Istrinya yang dia kasihi, Tilly, tidak bisa ikut.
orang tuanya yang sudah tua tidak bisa ikut dia. So he decided to stay. Dia memutuskan untuk tinggal eh, di, di, di Eropa ya. Lalu saudara ketika dia dimasukkan di camps, mereka itu tidak hanya menghancurkan tubuhnya dia ya. Dia itu ditaruh di satu tempat yang bisa memuat hanya satu orang, tetapi ada 9 orang dimasukkan di situ, overcrowded. Ya. Jadi mereka ini zaman itu tentara Nazi ini tidak hanya mau menghancurkan secara fisik, tetapi mau menghancurkan jiwanya juga, mentalnya. Ya. Kalau tidak kuat pasti mati, banyak yang mati di dalam camp itu saudara. Ya. Mereka hanya diberi makan sup, watery soup and stale bread, bread yang sudah tidak enak, kemudian keadaannya freezing, kemudian disuruh kerja keras, kemudian di samping itu dia melihat setiap hari orang mati itu di mana-mana, di depan mata dia. Sulit sekali saudara. Ya. Dia tidak bisa lihat istrinya, tidak bisa lihat orang tuanya, dia tidak tahu istrinya masih hidup, orang tuanya masih hidup atau tidak, dia tidak tahu, sangat menderita sendiri. Dan tapi sebagai seorang dokter, sebagai seorang psikiatris, dia memperhatikan bahwa tidak selalu orang yang mati itu adalah orang yang lemah, saudara. Ya. Ternyata ada orang yang lemah seperti skeleton, tapi dia tetap bangkit, dia tetap bangun, dia tetap berjalan, dia tetap bekerja, tetap bersemangat. Tapi ada orang yang kelihatannya kuat malah mati. Dan itu jadi ini karena dia seorang dokter, jadi di tengah prison pun dia bisa mengamati orang-orang di sekitarnya, saudara. Orang yang kuat mati dalam beberapa hari, orang yang lemah malah hidup. Lalu dia mulai berusaha mencari tahu apa yang membuat orang-orang ini bisa bertahan dan bertekun di tengah keadaan yang sangat sulit seperti itu. Ya. Terus akhirnya dia menemukan kesimpulan. He who has a why to live, dia orang yang memiliki reason untuk, dia tahu mengapa dia perlu hidup, mengapa dia harus hidup, itu dia yang bisa bertahan hidup. Ya. Tapi orang yang tidak tahu tujuannya, yang tidak punya meaning, tidak tahu reasonnya, tidak punya reason lagi, dan menyerah, dia yang paling cepat mati, saudara. Nah itu yang dia temukan. Nah karena dia tidak punya manuskrip lagi, pekerjaannya semua sudah habis, dibakar dan semuanya, apa yang dia lakukan? He rewrote it in his mind. Ini luar biasa orang ini, saudara. Dia nggak punya paper untuk menulis, dia tidak bisa menulis hasil pekerjaannya selama bertahun-tahun musnah, tetapi otaknya tiap hari jalan, saudara. Ya. Dia menulis, dia review semua di dalam otaknya ini. Ya. Di dalam otaknya dia membayangkan bahwa dia ini memberi lecture di satu conference. Kemudian dia juga memikirkan bagaimana dia bercakap-cakap dengan istrinya. Walaupun istrinya tidak di situ, in his mind, dia itu membayangkan dia itu berkomunikasi dengan istrinya, dengan orang tuanya. Jadi he keeps everything alive in his mind ya, pekerjaannya. Nah, dia memikirkan istrinya, dia nggak tahu istrinya masih hidup apa enggak pada waktu itu. Tapi he had mental conversation with her. Itu bagaimana caranya dia bertahan, saudara. Lalu akhirnya pada bulan April tahun 1945, jadi tadi ditangkap 42, sekarang 45, tentara Nazi itu kemudian dikalahkan oleh tentara-tentara yang lain, jadi semua orang-orang yang di camp itu dibebaskan. Ya. Viktor Frankl diizinkan untuk keluar dari penjara, saudara. Pada waktu dia keluar dari penjara, keadaannya sangat berat. Karena beratnya 85 pound, saudara. Saudara, saya kecil-kecil gini,
113 pound. Ya. Tetapi coba bayangkan 85 pound, itu lebih kecil dari saya. Mungkin dia lebih tinggi. Jadi tulang-tulangnya juga tidak bisa tegak, ya. Sangat sulit. Sangat sulit. Jadi tahun 45, 85 pound, barely able to walk, hampir-hampir nggak bisa jalan. Kemudian dia menemukan bahwa istrinya sudah meninggal. Orang tuanya meninggal. So he was entirely alone. Bayangkan, kalau kita ada di keadaan seperti itu, maybe despair, putus asa, susah luar biasa. Ya. Ganti daripada despair, dia duduk tenang, kemudian dia mulai menulis, saudara. Ya. Dia menulis apa yang ada di otaknya selama ini, hasil-hasil pekerjaannya yang dia ingat. Dalam waktu 9 hari, dia menulis bukunya Man Search for Meaning. 9 hari menulis satu buku. Itu karena semua sudah ada, sudah ready di otaknya. Ya. Dia menulis dalam 9 hari, mau dipublish, dia berpikir, aku mau publish anonymous aja lah. Dengan nomor penjaranya 119104, ya. Tapi publisher tidak mau. Akhirnya ada publisher yang bersedia untuk mempublish hasil pekerjaannya, Man Search for Meaning. Dan saudara, percaya atau tidak, buku itu laku 12 million. 12 million membeli buku itu. Diterjemahkan dalam dozen languages, lebih daripada 12 languages. Ya. The Library of Congress named the book Man Search for Meaning as one of the 10 most influential book in American history. In American history, satu daripada 10 buku yang paling berpengaruh sepanjang American history. Itulah Dr. Viktor Frankl, saudara. Ya. Viktor Frankl hidup sampai tahun 1997, berarti 52 tahun setelah dia dibebaskan dari penjara dari camp. Ya. Dia hidup 52 tahun lagi, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia belajar jadi pilot. Belajar jadi pilot. He climbed the highest mountain 3 times. 3 kali. Kemudian dia remarried, punya seorang anak perempuan, dia mengajar, memberikan lecture, mengajar, kemudian dia juga menulis selama sampai dia meninggal tahun 1997. His greatest legacy, dia berkata begini, greatest legacy-nya yaitu, you can take everything from a human being, their wealth, health, family, freedom, even their name. But there is one thing no one can ever steal. And that is the freedom to choose your attitude in any given circumstances. The freedom to choose your own way. The freedom to choose your attitude. The freedom to choose your response. Saudara, semua boleh diambil dari kita. Tapi ada satu hal yang kita bisa lindungi, yaitu bagaimana kita merespon pada setiap situasi yang datang dalam hidup kita. Viktor Frankl membuktikan bahwa kalau kita punya kemauan yang keras untuk bertekun, untuk tidak menyerah, untuk tidak despair, then we will never be despair. Kita akan menjadi orang-orang yang tekun seperti dia. Saya melihat interviewnya. Dia pernah diinterview di Hour of Power pada waktu Robert Schuller masih di Crystal Cathedral, ya. Saya pernah melihat sekali, ya. Tapi dalam satu interviewnya dia pernah bilang begini,
suffering minus kalau kita suffering kita punya meaning. Suffering dengan meaning itu kita akan menjadikan orang-orang yang lebih kuat ya. Tapi kalau suffering tanpa purpose, tanpa meaning, itu akan bisa menghancurkan kita. Kita akan hancur ya. Jadi saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, semua dalam hidup kita ini ada purpose-nya. Ya. Di dalam suffering ini kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Bagaimana kita bersikap atau bertindak, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa, dan that's the highest meaning, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. So Viktor Frankl transform his suffering to help millions of people. Ya. Jadi banyak orang-orang yang mengalami struggle membaca bukunya dan mereka tertolong. Ya. Dan tidak hanya untuk survive di dalam setiap keadaan, tetapi ini adalah the ultimate triumph of human spirit. Ya. Bagaimana kita exercise human spirit, human will, human spirit kita yang Tuhan berikan sebagai image of God untuk mengatasi apa saja yang datang dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan tentunya, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya. Saudara, kalau kita mau hidup kita ditransform melalui kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita perlu memperhatikan bagaimana kita bertekun, bagaimana kita bertahan. Ya. Bagaimana kita bertahan dan bertekun. How to remain steady apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kesulitan apapun yang datang dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir. Kita lihat di dalam ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ya. Saudara, yang keempat yaitu apa yang kita perlu perhatikan yaitu cara kita berdoa, ya. Ask God for wisdom, request wisdom from God. Saudara, di dalam Alkitab ada satu cerita yang sangat baik, yaitu cerita tentang Raja Salomo. Ya. Waktu Salomo berumur 20 tahun, papahnya meninggal, Raja Daud meninggal, dia berumur 20 tahun, dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan dia waktu itu merasa masih sangat muda ya, 20 tahun. Lalu Alkitab menceritakan bahwa satu hari Tuhan datang kepada dia di Gibeon melalui mimpi. Dan dia bertanya, Salomo, kamu ingin apa? Kalau aku bisa memberikan, kalau aku mau memberikan apa yang kamu mau, kamu tuh kepingin apa? Ya. Saudara, Salomo menjawab, Tuhan berikanlah aku hati yang bijaksana sehingga aku bisa memerintah negeri ini. Dan karena dia tidak meminta wealth, tidak meminta honor, tidak meminta hal-hal yang lain, Tuhan itu begitu senang, saudara. Lalu dia berikan hikmat kepada Salomo sehingga tidak ada orang yang hidup sebelum dia dan sesudah dia yang berhikmat seperti dia, dikatakan oleh Alkitab demikian. Dan karena dia meminta hal-hal yang menyenangkan Tuhan, maka dia tidak hanya diberi hikmat tetapi juga ditambahkan kekayaan, honor, sehingga semua orang itu sangat menghormati dia. Itu meminta hikmat itu menyenangkan Tuhan. Dan akan diberi oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan di sini Yakobus berkata, kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, saya percaya pasti akan diberi, ya. Tapi hendaknya memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut diombang-ambingkan ke kian kemari. Dan orang yang demikian tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Harus percaya
bahwa Tuhan akan memberikan hikmat, sanggup memberikan hikmat, dan akan menolong kita. Ya. Dan saudara, Salomo menjadi raja yang sangat bijaksana ya dalam umur 20 tahun. He was smart and wise. Ya. Bayangkan umur 20 tahun memerintah negara, otaknya aja belum selesai proses perkembangannya ya. Menurut studi umur 25 tahun itu baru semua perkembangan otak itu komplit ya. Jadi dia meminta hal yang baik. Yang ketiga, cara kita berdoa. Ask wisdom, request wisdom from God. Ya. Karena dia akan memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya enggak membangkit-bangkit tuh enggak, oh karena kamu begini aku enggak akan kasih, karena kamu begitu, karena kamu enggak melakukan ini, kamu tidak akan dikasih. Dia tidak akan membangkit-bangkit, akan diberi dengan murah hati bagi orang yang meminta. Tapi kita harus percaya dan meminta dengan iman. Saudara, saya akan tutup dengan satu kejadian yang saya share waktu hari Jumat yang lalu waktu ada in-person meeting. Ya. Ini saya sharekan karena this is a public information ya, bukan private information karena masuk di Pasadena News. Kejadiannya masuk di Pasadena News. So sekitar 2 minggu yang lalu pada tanggal 27 Januari ada satu kejadian di kampus ya di luar student housing kampus kami ya. Di sana ada seorang transient ya, unhoused individual tidur di depan gate-nya student housing, di depan gerbangnya student housing. Tidur di situ dari jam 12 malam, dari midnight sampai jam 9, tidur di situ. Nah, lalu pada waktu dia bangun, kemudian dia call police, dia berkata bahwa she was sexually assaulted by someone. Ya. Nah, kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Bagaimana kita tahu? Karena saya ini salah satu bagian departemen saya, campus safety. Jadi kami dapat email dari Pasadena Police bahwa ada kejadian begini. Tolong berikan kepada kami footage kamera yang berhubungan dengan hal ini. Jadi di situ saya tahu bahwa itu ada kejadian di situ. Nah, lalu saya langsung hubungin Pasadena Police Department, saya mau tanya kejadiannya apa, kemudian kejadiannya apa dan detailnya lah. Ya. Lalu itu pagi saya dapat email, kemudian jam malam ya, 6.30 itu baru dapat semua detailnya bahwa benar-benar ternyata rape, ya, diperkosa orang ini. Tapi kita diminta untuk memberikan footage di situ. Nah, karena ada kejadian seperti itu, departemen kami harus mengirim notification pada semua orang yang tinggal di Pasadena ya, supaya mereka berhati-hati. Itu kan karena itu regulation dari sekolah bahwa kita harus memberitahu kalau ada kejadian-kejadian yang mengerikan, menakutkan seperti itu, kita harus langsung beritahu semua orang supaya mereka bisa berjaga-jaga, berhati-hati, kemudian juga diberikan tips, jadi kamu hati-hati kalau lewat di tempat yang gelap, kemudian call campus safety kalau kamu perlu safety escort ke rumah atau ke mobil, pokoknya diberikan tips-tips semacam itu, kalau perlu counseling, pergi ke tempat counseling dan lain-lain. Jadi kita kirim hal itu ya. Pada waktu itu dikirimkan, banyak orang tentunya takut ya, karena terutama yang tinggal di kampus itu. Takut semua saudara, terutama yang wanita-wanita kalau ada kelas malam kan takut jalan sendiri. Terus terjadilah banyak komunikasi. Bagaimana ini, apa yang terjadi, karena kita kan juga nggak bisa, harus protect victim, harus protect semua informasi, nggak boleh diberikan dengan jelas semuanya, itu hanya diberikan ada kejadian ini, hati-hati. So karena semua orang menjadi takut, lalu mereka minta ada town hall tentang campus safety, tentang safety. Ya. Saudara,
town hall itu, saudara tahu town hall ya? Town hall itu meeting semua, staff, student semua, kemudian dengan campus safety di situ, housing di situ, kemudian harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian itu dan juga tentang campus safety. Wah, saya tahu saya sebagai kepalanya, saya harus bilang, oke, saya available untuk itu. Sesudah itu lebih dari seminggu yang lalu diadakan town hall. Tapi sesudah bilang gitu saya juga ndredeg juga saudara ya. Takut juga loh. Bayangkan saya harus seperti kalau saudara lihat kalau ada kejadian kejahatan kan polisi itu kan harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Bagaimana ini? Saya kan bukan polis, saya administrator, saya harus siap, harus mempersiapkan diri untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Saudara, saya berdoa, tapi saya tidak hanya berdoa, saudara. Saya persiapkan. Ya. Saya cari semua pertanyaan-pertanyaan tentang crime, tentang bagaimana menjawab ini, dan saya pelajari setiap hari. Saya baca, saya pelajari, kemudian saya taruh, kemudian saya tidak mau lihat bagaimana menjawabnya. Saya jawab dengan perkataan saya sendiri gini. Kalau pertanyaannya ini, jawabnya ini. Kalau gini, ini. Tapi kan mungkin ada pertanyaan yang lewat juga mungkin ya. But anyway, I was preparing the best that I know how. Saya persiapkan sebisa mungkin. Saya berdoa. Sebisa mungkin saya berdoa Tuhan berikan hikmat dan lain-lain. Paginya, hari Senin itu saya ingat, bukan Senin yang lalu tapi Senin sebelumnya. Pagi itu saya siap saudara, saya sudah persiapkan, hari Minggu malam itu pulang dari gereja saya review lagi ya sebelum tidur, saya review lagi, saya doakan. Kemudian pada waktu hari Senin saya bekerja biasanya, kalau bekerja saya membaca renungan ya, membaca renungan dari Daily Hope itu, kemudian muncul renungan. Jangan kamu khawatir dengan apa yang akan kamu katakan. Aku akan memberikan kata-kata dalam mulutmu. Saya berpikir, wow, thank you Lord for your words. Ya. Terima kasih untuk firman-Mu. Saya sudah tenang, sudah siap, sudah mantap, dan saya merasa Tuhan itu memberikan kekuatan ya melalui firman-Nya pada hari itu saya baca. Dan saudara, terus kemudian benar saya ada town hall meeting, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dan dengan tenang saya bisa menjawab semua pertanyaannya. Ya. Kemudian tidak berhenti di situ, ada town hall lagi minggu lalu di housing dengan orang-orang yang tinggal di situ. Jadi persiapan. Tapi saya melihat bahwa kalau kita merasa kurang hikmat seperti ini, kalau kita merasa kita nggak mampu, kita merasa kurang hikmat, mintalah pada Tuhan. Ternyata Tuhan itu bicara, Dia menjawab dengan bermacam-macam cara. Tetapi kita juga harus berusaha ya, nggak hanya berdoa, Tuhan beri aku hikmat, kita enggak melakukan apa-apa. But kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Jangan takut ya. Karena seperti kata, jadi apapun yang kita hadapi itu bisa membuat hidup kita, terus terang saya belajar banyak saudara dari town hall ini ya. Bagaimana, karena pertama kali saya menghadapi hal seperti ini ya, khususnya dalam bidang kampus safety tentunya. But I learned so much. Dan saya merasa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Pada waktu selesai town hall itu, saya bersyukur sama Tuhan. Saya ingat ada satu lagu berkata begini, penyertaanmu itu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersamamu untuk merasakan arti kehadiranmu. That song just, in my head.
all day. Saya merasa sungguh-sungguh penyertaan Tuhan. Ya. Dan dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kalau ada hal-hal yang challenging, sulit, ingat, kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Dan Dia akan memberikannya dengan murah hati dan tanpa membangkit-bangkit. Saudara, hidup kita bisa ditransform melalui setiap badai yang datang dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan 4 hal ini. Cara kita berpikir bahwa masalah merupakan opportunity untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita menjadi lebih kuat. Cara kita berdoa, bagaimana kita bisa meminta hikmat. Cara kita bertekun dan bertahan, ya. Dan cara kita beriman kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam hal apapun. Sehingga dalam menghadapi hal apapun walaupun menakutkan, walaupun menggentarkan, kita tidak sendiri. Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang ditulis oleh Yakobus ini ya Tuhan. Firman yang sederhana tetapi mengingatkan kami bahwa di tengah segala kesulitan, di tengah semua trials, kami bisa menjadi pemenang. Kami bisa menjadi pemenang. Tolonglah kami ya Tuhan. Help us to renew our mind. Help us to renew the way we think. Help us to renew the way we trust you. And help us to renew the way we pray and the way we endure everything that happened in our life. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami boleh ditransform menjadi lebih sempurna, lebih utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang ada di dalam badai, di tengah trials. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai, supaya firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan dan inspirasi, sehingga kami mampu untuk bertekun dan bertahan, sampai Tuhan memberikan pertolongannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami semua hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu merespon semua persoalan seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan semua persoalan hidup kami menyerahkan semua kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk.